Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Training ICT. Kali ini masih di materi Microsoft Excel. Kita akan melanjutkan video sebelumnya atau materi sebelumnya. Jika materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fungsi lookup, maka di video kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan fungsi itu dikombinasikan dengan fungsi teks. Nah, ini yang mungkin akan keluar di ujian. Jadi kita bahas ya. Nah, saya sudah punya contoh soal. Ada dua contoh soal. Yang pertama ini terkait dengan kombinasi antara fungsi if dengan fungsi teks. Kemudian soal keduanya, teman-teman bisa tulis dulu atau teman-teman bisa bikin tabelnya dulu. Tabelnya ada di modul ITTC, teman-teman bisa cek di situ. Untuk yang tabel ini, dia berada pada latihan 6 halaman 99. Kemudian untuk yang lookup kombinasi dengan teks ini, teman-teman bisa cek di halaman 9, di latihan 9 halaman 101. Oke, silakan saya minta teman-teman untuk dibuat dulu tabelnya pada 2 sheet. Oke, kalau sudah, kita akan langsung bahas ya, karena teman-teman sudah melihat video sebelumnya terkait dengan fungsi if. Saya langsung baca aja untuk petunjuk soalnya. Yang pertama, kita ingin mencari kolom jabatan. Jabatan didapatkan dari karakter pertama pada kode pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode pegawainya itu adalah A, maka dia manajer. Jika kode pegawainya B, maka dia staff. Jika kode pegawainya adalah C, maka dia adalah kontrak jabatannya. Oke, kita langsung masuk ke sini aja. Kalau kemarin teman-teman menggunakan fungsi if, maka kita langsung bisa mengambil logical testnya dari sini. Nah, berbeda dengan yang sekarang, karena yang di sini yang diminta adalah kode pegawai yang A, B, atau C. Sedangkan kode pegawai yang ada di sini itu tidak hanya A, B, dan C saja, tetapi sudah kombinasi. Ada kombinasi dengan strip, ada kombinasi dengan angka, ada kombinasi dengan huruf lainnya. Oke, jadi di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi if yang biasa. Artinya kita harus mengkombinasikan. Oke, langsung saja silakan dituliskan sama dengan if. Kita ke logical testnya dulu. Nah, yang akan kita ambil adalah kode pegawai A, B, atau C. Otomatis kita hanya akan mengambil bagian yang sebelah kiri. Satu huruf di sebelah kiri. Teman-teman masih ingat di pertemuan atau di video yang paling pertama dari Excel itu ada fungsi atau format teks atau fungsi teks. Nah, kita akan menggunakan itu untuk mengambil kode pegawai yang kita butuhkan atau yang kita cari. Nah, berarti kita harus menggunakan apa? Kalau kita ingin mengambil kode A, kode B, atau kode C, berarti kita harus mengambil dari sebelah kiri. Berarti kita harus menggunakan fungsi left, benar. Fungsi left, gini ya. Oke. Kemudian teksnya dimasukkan. Teksnya yang mana? Teksnya berarti yang ini. Kemudian berapa jumlah karakter yang diambil dari sebelah kiri? Jumlah karakter yang diambil adalah 1. Oke, kemudian kita kurung tutup. Oke, kalau kita tidak kurung tutup, maka dia masih berada di fungsi left. Lihat kan? Oke, maka kita harus kasih kurung tutup dulu, biar dia kembali ke fungsi if-nya. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena kita baru mengambil karakternya, sedangkan kita belum mendefinisikan. Paham ya? Jadi kita harus definisikan atau kita logicalkan dulu. Jika, kalau kita baca ya, jika sel B5 yang sudah di left-kan, gitu cara bacanya, hasilnya adalah apa? A, maka keterangannya adalah manager. Oke, kemudian if lagi kan? Oke, kita tuliskan lagi if
pakai left lagi. Jika sel B5 yang diambil satu karakter dari sebelah kiri, hasilnya adalah B, maka keterangannya adalah staff. Oke, kemudian jika bukan keduanya, atau artinya jika dia bukan kode A, bukan kode B, otomatis kan yang terakhir tinggal C. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan lagi. Kalau dia C, otomatis dia jabatannya adalah sebagai kontrak. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita harus mengambil karakternya dulu pada kode pegawai, baru kita definisikan. Itu jika kasusnya adalah seperti ini, gitu. Oke, jumlah tutup kurungnya berarti ada berapa? Ada 2. Oke, kalau sudah, bentar. Oke, silakan saya minta teman-teman untuk mencoba di bagian kedua dulu. Kalau sudah paham, kan bisa di double klik atau di copy rumus. Oke, kita lanjutkan ke bagian kolom berikutnya, yaitu status pernikahan. Kita cek dulu petunjuk pengerjanya. Status pernikahan didapatkan dari karakter ketiga pada kode pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode pegawainya menunjukkan Y, maka dia sudah. Jika N, maka belum. Oke, kita cek di sini ya. Oke, ternyata kode Y dan kode N itu letaknya ada di tengah. Betul? Letaknya ada di tengah. Kalau misalnya di tengah, kalau tadi di sini kita menggunakan if left, berarti kalau di tengah kita menggunakan if mid. Benar. Langsung saja if, kita pakai mid. Yang pertama dimasukkan adalah teksnya atau kode pegawainya. Kita masukkan. Kemudian start number-nya atau dari karakter keberapa yang mau diambil. Oke, kita cek. Ini karakter pertama, karakter kedua itu strip, karakter ketiganya adalah Y. Berarti kita mulai dari karakter ketiga. Kemudian selanjutnya yang diminta adalah berapa jumlah karakter yang mau diambil, number of characters. Nah, di sini yang mau kita ambil adalah Y atau N aja. Berarti yang kita masukkan atau jumlah karakter yang kita masukkan hanya 1. Kemudian setelah itu jangan lupa ditutup kurung dan baru didefinisikan. Jika sel B5 yang sudah dimitkan hasilnya adalah Y, maka keterangannya adalah sudah. Artinya sudah menikah gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia bukan Y, otomatis dia N, nggak mungkin yang lainnya. Kalau N, keterangannya adalah belum. Sampai sini paham? Kalau sudah ditutup kurung, enter. Jangan lupa untuk teman-teman coba dulu untuk bagian keduanya. Kalau sudah paham, boleh di copy rumus. Kalau belum paham, silakan teman-teman ulangi lagi sampai rasa sudah paham. Oke, kita lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu gaji pokok. Kita lihat lagi ketentuannya seperti apa. Ketentuan gaji pokok adalah sebagai berikut. Jika dia manajer, maka gajinya 8 juta. Jika dia staff, gajinya adalah 5 juta. Jika dia kontrak, maka gajinya adalah 2,5 juta. Oke, kira-kira menurut teman-teman ini kita akan menggunakan fungsi if dengan kombinasi teks atau tidak? Tidak perlu ya. Kenapa tidak perlu? Karena di sini keterangannya sudah jelas. Ada manajer, staff, sama kontrak. Oke, kita cek dulu di bagian tabel kita. Kita sudah punya manajer, staff, kontrak di bagian kolom jabatan. Oke, langsung saja ya, berarti kita tidak perlu menggunakan fungsi if kombinasi. Nah, kita pakai fungsi if biasa. Langsung saja ditulis jika atau if jabatannya adalah
manajer, maka gajinya adalah 8 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian if lagi, karena syaratnya ada 3, otomatis if-nya ada 2. Kita bikin lagi. Jika jabatannya adalah staff, maka gajinya adalah 5 juta. Oke. Karena if-nya sudah 2, berarti yang bagian terakhir tidak perlu dikasih if lagi. Langsung aja, berarti kalau dia bukan manajer dan bukan staff, otomatis dia kontrak. Kalau kontrak, gajinya adalah 2,5 juta. Oke, tutup kurungnya ada 2 karena jumlah if-nya ada 2. Kalau sudah, teman-teman enter. Kemudian kita lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu tunjangan anak. Kita cek lagi. Jadi tunjangan anak diberikan sebesar 500.000 dengan ketentuan apabila pegawai tersebut memiliki anak lebih dari atau sama dengan 2. Jumlah anak dapat diketahui dari karakter pada kode pegawai. Oke, karakternya ada 3, ada 2, ada 1, ada 0, ada 2. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke sini aja. Berarti kita harus mengambil karakter dari sebelah kanan. Betul kan? Karena dia letaknya di sini. Gitu. Jadi kita di sini menggunakan fungsi if kombinasi lagi. If untuk yang tunjangan anak kita pakai fungsi write. Oke, kita masukkan dulu teksnya atau kode pegawainya. Kemudian berapa jumlah karakter yang diambil dari sebelah kanan? Yang kita ingin ambil kan angkanya aja tuh, 3, 2, 1, 0 atau 2. Berarti yang kita masukkan berapa jumlah karakternya? 1. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian ditutup kurung. Kemudian jumlah anak yang bisa mendapatkan tunjangan sebesar 500.000 itu jika jumlah anaknya lebih atau sama dengan 2. Berarti 2 masuk kan? Itu berarti kita tinggal masukkan aja lebih besar atau sama dengan 2. Sampai sini paham ya? Oke. Jika sel B5 yang sudah di-write-kan isinya itu lebih besar atau sama dengan 2, maka tunjangan yang diterima sebesar 500.000. Oke. Karena ini syaratnya hanya ada 2 antara dapat atau nggak dapat tunjangan, kan logikanya gitu ya. Berarti if-nya cuma 1. Otomatis kalau misalnya dia tidak punya anak atau belum punya anak atau anaknya kurang dari 1, maka dia belum mendapatkan tunjangan alias 0. Kalau sudah ditutup kurung, kemudian enter. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa copy rumus ke bawah. Bagi yang sudah paham. Ada yang bermasalah di sini? Ada ya. Harusnya untuk nama pegawai Kismarini, kemudian Helmi ya, dia harusnya dapat tunjangan nggak? Enggak kan? Karena dia jumlah anaknya baru 1 atau bahkan dia belum punya anak. Nah, bagaimana kok di sebelah sini dia dapat tunjangan juga? Kita cek ya. Oke, kita cek di bagian yang pertama ini. Mari kita cek pertama. Di kode pegawai itu ada kode A-Y3. Teman-teman sudah belajar kan kemarin apa bedanya antara angka dengan teks. Oke. Untuk kasus yang ini, angka 3 di sini ini sudah bukan lagi menjadi angka, tetapi dia sudah menjadi teks karena dia sudah bergabung dengan karakter yang lainnya. Oke, kemudian kita memasukkan angka 2 di sebelah sini. Ini hasilnya kan 3 nih, ya kan? Dia masih sebagai teks.
kita bandingkan dengan angka 2 yang memang dia adalah angka di sini. Apakah logis ketika teks itu dibandingkan dengan angka? Enggak kan? Jadi kalau angka ya dibandingkan dengan angka. Kalau teks bandingkan dengan teks. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi kita harus merubah dulu fungsi dari sini atau sifat dari angka 3 di sini yang tadinya berupa teks, kita rubah menjadi angka agar dia dapat dibandingkan dengan angka 2 di sebelah sini. Paham ya sampai sini ya? Nah, caranya gimana? Caranya adalah silakan teman-teman letakkan kursornya di depan fungsi right. Kemudian teman-teman tambahkan kata value seperti ini. Kemudian kasih kurung buka. Oke, di sini ada kurung bukanya berapa? Ada 1, ada 2. Otomatis di bagian yang sebelah sini kita tambahkan 1 lagi. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, silahkan dicek dulu apakah yang dibandingkan itu sudah sama, angka dengan angka atau teks dengan teks, atau masih berbeda gitu. Kalau sudah sama seperti ini silahkan di enter. Oke, coba kita copy rumus ke bawah, hasilnya bakal seperti apa. Oke, sudah sesuai ya. Jadi untuk nama pegawai Ismarini dan Helmiah itu tidak mendapatkan tunjangan anak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke gaji bersih, ke kolom gaji bersih. Kita lihat petunjuk pengerjanya. Gaji bersih didapatkan dari hasil penjumlahan antara gaji pokok dengan tunjangan anak. Oke, kita cek ya. Ada gaji pokok dan tunjangan anak. Berarti gaji bersihnya sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak. Seperti ini. Bisa ya? Oke. Sudah bisa semuanya sampai sini? Gampang kan? Inti dari ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini adalah teman-teman harus paham dulu kode pegawainya seperti apa, kemudian yang akan diambil itu yang sebelah mana. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahui harus menggunakan fungsi teks yang seperti apa. Sampai sini? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke video berikutnya.